Kembali lagi teman-teman dalam pembahasan kita. Di sini saya akan coba menyampaikan untuk materi yang kedua, yaitu mengenai metode penarikan sampel. Atau mungkin teman-teman sering mendengar istilah itu metode sampling. Mungkin ada yang bertanya, apa sih bedanya metode sampling dengan metode statistik? Jadi kalau boleh saya ilustrasikan kembali, untuk membedakannya itu seperti ini ya. Jadi ibarat di rumah potong hewan. Jadi di rumah potong hewan itu untuk memilih sapi mana yang layak untuk dipotong atau tidak, itu adalah metode sampling. Jadi saya ulang lagi. Jadi cara untuk menentukan sapi mana yang layak untuk dipotong itu menggunakan metode sampling. Sedangkan alat yang digunakan untuk memotong sapi itu namanya metode statistik. Saya ulangi lagi, jadi alat yang digunakan untuk memotong sapinya itu namanya metode statistik. Jadi itu ya bedanya teman-teman ya. Beda antara metode sampling atau metode penarikan sampel dengan metode statistik. Baik, kita mulai saja materi kita. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah mengenai klasifikasi data. Jadi data itu sebenarnya berdasarkan klasifikasinya terbagi menjadi yang pertama, kalau menurut sifatnya itu data terdiri dari kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu data yang seperti tinggi, rendah, jadi dia bukan berbentuk angka. Sedangkan kalau kuantitatif itu berbentuk angka. Lalu kalau menurut sumbernya, data itu terbagi menjadi data internal, yaitu yang data yang disediakan oleh internal, misalnya dari dalam perusahaan atau dari dalam BPS seperti itu. Sedangkan satu lagi adalah eksternal, data yang disediakan dari luar perusahaan atau dari luar badan atau instansi. Selanjutnya, klasifikasi data menurut cara memperoleh, yaitu data primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri melalui proses wawancara seperti yang dilakukan oleh BPS dan lain sebagainya. Sedangkan cara yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang sudah jadi. Jadi misalnya kita sudah mengambil data dari dinas-dinas untuk publikasi DDA, itu adalah data sekunder. Selanjutnya menurut cara memperoleh itu ada bukan cara memperoleh, waktu memperoleh. Itu ada time series, yaitu data yang berkesinambungan, dan juga cross section, yaitu data pada satu titik. Jadi misalnya seperti contoh data Susenas itu data cross section karena diambil pada satu titik, yaitu di bulan Maret seperti itu. Sedangkan kalau contoh data time series, ini contohnya data inflasi yang didata setiap bulan. Jadi itu mengenai klasifikasi data. Selanjutnya yang penting lagi di sini adalah perbedaan sensus dan survei. Mungkin teman-teman juga sudah banyak lebih tahu. Jadi silakan saja ini dipelajari, dibaca dan dihafal ya tentunya. Biasa nanti pertanyaannya itu seperti apa sih bedanya? Kenapa survei dilakukan? Sebutkan perbedaan survei dan sensus seperti itu. Jadi kalau survei dari sisi tenaga dia relatif sedikit dan dapat dipilih yang berkualitas. Kita dapat memilih petugas-petugas mana yang layak atau yang terbaik untuk dijadikan petugas. Sedangkan kalau sensus karena tenaga atau petugas yang dibutuhkan banyak, jadi lebih sulit untuk memilih yang berkualitas. Dari sisi waktu, survei itu lebih cepat, kalau sensus lebih lama karena cakupannya lebih besar. Dari sisi biaya juga sama, survei lebih murah karena hanya cakupannya sedikit, sedangkan kalau sensus membutuhkan biaya yang mahal. Dari sisi pertanyaan dan kualitas data yang dihasilkan survei itu lebih baik, dan pertanyaan yang digunakan itu lebih kompleks ya, contohnya Susenas itulah. Sedangkan kalau sensus, kualitas datanya cenderung kurang baik karena cakupannya tadi besar, dan pertanyaan yang digunakan itu pertanyaan yang sederhana, mengingat waktu. Untuk penyajian data, kelemahan dari survei itu tidak bisa disajikan sampai ke tingkat yang rendah.
Biasanya kalau untuk data-data BPS kan cuma sampai level kabupaten. Sedangkan kalau sensus itu bisa disajikan sampai tingkat terendah, sampai level SLS pun bisa disajikan karena dia sensus. Lalu dari sisi kesalahan, di survei itu ada dua kesalahan. Yang pertama ada kesalahan sampling, yaitu dari kesalahan penarikan sampelnya. Mungkin bisa dalam artian di sini bisa jadi kesalahannya itu karena kesalahan cakupan atau kesalahan cakupan seperti itu contohnya. Dan ada satu lagi kesalahan namanya kesalahan non sampling. Misalnya kesalahan dari petugasnya, responden yang tidak jujur seperti itu. Nah, kalau di sensus sendiri itu kesalahan cuma ada satu, yaitu kesalahan non-sampling, dan ini cukup besar kesalahan dibandingkan kesalahan non-sampling pada survei. Selanjutnya kalau dari jenis penarikan sampel atau metode sampling itu ada dua, ada namanya probability sampling, artinya penarikan sampel ini berdasarkan peluang. Sedangkan ada yang kedua, non-probability sampling, jadi penarikan sampelnya itu tidak mengikuti kaidah-kaidah peluang atau kaidah-kaidah probability ya, peluang seperti itu. Nah, kita bahas dulu yang pertama mengenai non-probability sampling. Jadi non-probability sampling ini terdiri dari yang pertama adalah convenience sampling, yaitu pengambilan sampelnya semata-mata hanya mempertimbangkan kemudahan saja. Jadi kata kunci dari convenience sampling ini adalah kemudahan. Jadi hanya menitik beratkan pada kemudahan saja. Sebagai contoh, misal saya ingin meneliti mengenai bagaimana dampak corona kepada masyarakat. Nah, supaya untuk memudahkan saya dalam mendata, ya udah saya data aja orang sekantor, karena itu yang lebih gampang saya temui, lebih gampang saya data. Jadi saya ya udah sampel saya orang yang ada di kantor saja. Nah, jadi kalau convenient ini titik ya kata-kata kuncinya adalah kemudahan saja, hanya mempertimbangkan kemudahan penarikan sampel saja. Sedangkan kalau purposive sampling itu pengambilan sampelnya semata-mata menurut kriteria pemikiran dan pengetahuan pengambil sampel. Jadi kalau purposive ini kata kuncinya pengetahuan dari yang ingin melakukan pendataan, atau kata lain itu seperti ya terserah peneliti gitu. Jadi berdasarkan persepsinya peneliti, justifikasinya peneliti. Contohnya misal seperti yang tadi kan, saya ingin mendata atau melakukan survei bagaimana dampak COVID-19 terhadap masyarakat, khususnya yang menengah ke atas. Nah, saya tentu sudah punya untuk orang-orang yang menengah ke atas mungkin saya mau data si A, si B, si C, si D. Nah, ini jadi hanya berdasarkan persepsi peneliti saja. Itu kata kunci dari purposive sampling. Selanjutnya ada kuota sampling, yaitu pengambilan sampel di mana jumlah sampel telah ditentukan terlebih dahulu. Jadi pengambilan sampel tinggal memilih sampai jumlah tersebut dan biasanya tanpa kerangka sampel. Nah ini ya, yang selanjutnya kuota sampling. Lalu yang keempat ada snowball sampling. Ya, ini sudah sering dilakukan oleh BPS, yaitu pengambilan sampel yang dipakai ketika peneliti tidak tahu banyak tentang populasi penelitiannya. Jadi sebagai contoh misalnya saya ingin meneliti tentang perilaku waria seperti itu. Nah, misalnya saya sudah ketemu sampel yang pertama waria si A. Nanti untuk sampel yang kedua saya tinggal menanyakan kepada waria A tadi, kira-kira Mbak atau Mas ada tahu nggak waria mana yang mungkin bisa saya jadikan sampel seperti itu. Jadi berdasarkan informasi dari waria si A, saya akan melakukan pendataan untuk waria-waria selanjutnya. Jadi seperti itu namanya snowball sampling. Selanjutnya kalau untuk probability sampling ini biasanya terdiri dari 4, yaitu sistem random sampling yaitu SRS, lalu sistematik, strata, dan cluster. Untuk lebih jelasnya silakan nanti dibaca sendiri, saya hanya mengulas yang poin-poin penting saja. Yang pertama yang akan saya bahas itu adalah kelemahan dari SRS atau sistem random sampling.
kelemahannya itu untuk SRS ini membutuhkan kerangka sampel. Nah, ini yang sulit. Kadangkala untuk suatu kegiatan, untuk melakukan pendataan itu tidak selalu ada kerangka sampelnya. Kerangka sampel ini contohnya misal seperti Sakernas gitu ya, Sakernas. Maka yang dimaksud dengan kerangka sampel itu daftar orang-orang yang berada dalam satu blok sensus. Itu namanya kerangka sampel. Nah, ini kadang sulit. Tidak semua saat kita melakukan pendataan, tidak semua survei itu atau tidak setiap kegiatan mempunyai kerangka sampelnya. Itu yang kelemahan yang pertama. Lalu kelemahan yang kedua, saat geografi wilayah tersebar, maka akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Sebagai contoh, misalnya untuk wilayah-wilayah perkebunan yang misalnya ada satu tempat hanya tersedia 3 orang, nanti di ujung gunung sana ada 2 orang, terus di ujung gunung yang lain ada 3 orang seperti itu. Nah, kalau menggunakan SRS itu mereka mempunyai peluang yang sama untuk didata. Jadi bisa saja nanti sampel yang terpilih satu di tempat yang pertama, terus satu sampel lagi di ujung gunung yang lain, satu sampel lagi di ujung pulau yang lain seperti itu. Nah, tentu ini akan membutuhkan waktu dan biaya yang besar, khusus untuk wilayah geografi yang tersebar. Namun kalau hanya dalam satu komplek perumahan kan nggak terlalu sulit. Tapi kalau untuk wilayah yang seperti tadi, perkebunan seperti di Padang Bano, di Lebong, atau di Muara Kemumu, di Kepahayang, itu ya sangat sulit. Lalu kelemahan yang ketiga, saat populasi cenderung heterogen, standar errornya cenderung besar. Yang dimaksud heterogen ini seperti ini contohnya. Misal dalam satu blok sensus, itu terdiri dari orang kaya dan orang miskin. Kalau menggunakan SRS, bisa saja yang terpilih itu sampelnya orang miskin semua atau orang kaya semua. Tentu hasilnya nanti tidak mencerminkan dari kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, SRS ini cenderung menghasilkan standar error yang lebih besar. Selanjutnya yang penting lagi untuk diingat dan dipelajari adalah perbedaan strata dan klaster. Jadi teman-teman harus ingat bahwa perbedaan strata dan klaster itu adalah variannya. Jadi ada varian di dalam atau varian di dalam strata atau varian di dalam klaster dan varian antar strata atau antar klaster. Jadi ada 2 perbedaannya. Jadi kalau di strata, variasi di dalam strata itu cenderung homogen, sedangkan variasi antar strata itu cenderung heterogen. Sedangkan untuk klaster, variasi di dalam klaster itu cenderung heterogen dan variasi antar klaster cenderung homogen. Nah, untuk gampang mengingatnya seperti ini. Jadi kalau contoh yang namanya strata, teman-teman harus ingat bahwa yang namanya strata itu itu pasti kota dan desa, klasifikasi kota dan desa. Jadi kalau klasifikasi kota dan desa, kita ingat, kalau misalnya di kota tentu perilaku masyarakatnya cenderung homogen dong karena sama-sama orang perkotaan. Tapi kalau antara perkotaan dan pedesaan tentu perilakunya sangat berbeda. Berarti kalau di strata, berarti kalau di dalam itu cenderung homogen, antar strata heterogen. Seperti itu cara mengingatnya. Begitu juga dengan klaster. Contoh klaster itu adalah blok sensus. Teman-teman harus ingat, dalam satu blok sensus biasanya terdirinya ya cenderung heterogen. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang yang menengah. Tetapi antar blok sensus itu biasanya cenderung sama. Oleh karenanya, kalau klaster, blok sensus, antar penduduk yang di dalam blok sensus ini cenderung heterogen, berarti variasi di dalam klaster itu heterogen, sedangkan kalau antar klaster cenderung homogen. Jadi seperti itu ya mungkin teman-teman cara mengingatnya. Kalau saran saya sih gampangnya ingat aja contohnya. Kalau strata itu contohnya klasifikasi kota dan desa, kalau klaster itu contohnya adalah blok sensus. Ya, mungkin demikian, itu saja materi untuk yang pembahasan yang kedua ini. Untuk lebih jelasnya nanti silakan pelajari lebih lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Demikian, saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar.